Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiani dari PGMI semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang membaca. Terlebih untuk pembaca pemula ya. Pertama kita akan mempelajari apa sih membaca itu, pengertian membaca. Membaca adalah sebuah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ya betapa pentingnya membaca itu, dan sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak ya. Adapun beberapa aspek dalam membaca dasar atau pemula. Dalam belajar membaca bagi pemula ada beberapa aspek, diantaranya yaitu dalam keterampilan mekanis, yaitu belajar urutan yang lebih rendah, yang paling kecil seperti A, B, C dan seterusnya ya. Dan kedua adalah pengenalan terhadap bentuk huruf. Dan ketiga adalah pengenalan unsur linguistik. Dan yang terakhir yaitu pengenalan terhadap hubungan bunyi dan huruf, sehingga seorang anak bisa membedakan mana yang huruf A dan B dan C dan selanjutnya. Nah, dari sini yang terpenting adalah untuk pemula untuk mempelajari aspek-aspek tersebut. Dan untuk usia anak yang baru mulai belajar membaca, bagi pemula itu kalau dilihat dari berdasarkan psikologis ya, sebenarnya seorang anak ini bisa dimulai pada usia anak memasuki SD kelas 1 dan kelas 2 SD. Kenapa? Karena pada saat usia dini, yaitu pada masa anak-anak itu masih TK, itu adalah usia untuk seorang anak itu bermain-main. Jadi tidak ditekankan pada usia belajar membaca. Maka itu seorang anak ditekankan pada usia kelas 1 dan kelas 2 SD. Diajarkan agar seorang anak bisa melek huruf terus dan membaca dengan teknis yang nyaring, atau paling enggak itu berbunyi keras ya. Jadi seorang anak bisa lebih memahami dalam belajar membaca. Dan menurut Henry Guntur Tarigan, beliau membedakan dua jenis membaca, yaitu membaca nyaring dan membaca dengan penghayatan atau membaca dengan pemahaman. Nah, untuk anak-anak, untuk pemula dianjurkan dengan membaca nyaring, yaitu dengan belajar mengubah lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-bunyi atau suara yang bermakna dengan lafal dan intonasi yang tepat. Contohnya yaitu dengan menggunakan metode membaca dalam permulaan, yaitu dengan SAS ya. SAS itu sendiri disusun berdasarkan landasan psikologis dan juga dengan landasan psikologis dan ilmu bahasa. Di antaranya metode SAS ini yaitu mengubah sebuah kalimat menjadi kata, dan juga dari suku kata menjadi sebuah huruf. Sebagai contoh ya, pengajaran yang dari metode SAS ini seperti ini. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Budi.
dan itu terpisah ya sendiri, sehingga dengan mengulang kata-kata ini, akhirnya seorang anak itu sendiri bisa memahami dengan mudah dalam pengajaran membaca, dalam belajar membaca ini ya. Nah, dan ada pun juga beberapa faktor yang mengakibatkan seorang anak ini kesulitan dalam membaca. Karena tingkat kemampuan berpikirnya seorang anak kan berbeda-beda ya. Maka ada anak yang bisa dengan mudah untuk belajar, dan ada juga yang merasa sedikit kesulitan atau mengalami keterlambatan dalam membaca. Dan ini faktor-faktor penyebabnya diantaranya yaitu karena pola asuh orang tua terhadap anak. Kalau menurut penelitian yang sudah dilakukan, maka salah satu faktor penting adalah orang tua dalam mendidik seorang anak. Bagaimana beliau menekankan kepada seorang anak itu agar seorang anak mudah dalam belajar membaca. Maka itu sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui hal ini. Karena itu ya, selain dari peran seorang guru dalam belajar membaca, peran orang tua juga sangat dibutuhkan bagi anak ya. Karena orang tua sendiri adalah merupakan sekolah pertama bagi anak. Dan hal ini sangat berpengaruh sejak dini dalam tumbuh kembang anak. Dan diharapkan hal ini diharapkan seorang anak nantinya mampu berkomunikasi secara efektif ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.